Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba untuk mempresentasikan dari pengabdian masyarakat yang saya lakukan dengan judul membuat iklim organisasi nyaman untuk meningkatkan kinerja pada wali murid pengelola UMKM di PAUD Bina Bangsa Desa Jatisari, Kecamatan Senari, Kabupaten Tuban. Tuh. Di pengabdian masyarakat ini, saya sebagai ketua dengan anggota Dr. Ubadillah Suhdi, SDM MSM, ada Ibu Firly Irhamni, SIPMM, dan juga ada dua mahasiswa, diantaranya ada Kesti Devi Chandrasari, dan juga Alisa Azahra Putri. Nah, definisi iklim organisasi yaitu mendefinisikan iklim organisasi adalah yang menyangkut semua lingkungan yang ada atau yang dihadapi oleh manusia di dalam satu organisasi, tempat mereka melaksanakan pekerjaannya. Sedangkan berdasarkan Owen, iklim organisasi merupakan studi persepsi individu mengenai berbagai aspek lingkungan organisasinya. Jadi lingkungan yang ada di sekitarnya itu termasuk di dalam iklim organisasi itu sendiri. Nah, dimensi iklim organisasi berdasarkan Wirawan itu ada beberapa, diantaranya ada keadaan lingkungan fisik tempat kerja, keadaan lingkungan sosial, pelaksanaan sistem manajemen, produk, konsumen, klien, dan nasabah yang dilayani, dan yang terakhir adalah kondisi fisik dan kejiwaan anggota organisasi itu sendiri. Nah, keadaan lingkungan fisik tempat kerja itu ada tempat kerja, mebel, alat produksi, dan sebagainya. Jadi apa-apa yang ada di sekitar orang bekerja itu termasuk di dalam lingkungan fisik. Nah, keadaan lingkungan sosial itu ada beberapa hal, diantaranya adalah hubungan atasan dan bawahan, hubungan antar teman sekerja, sistem komunikasi, sistem kepemimpinan, kebersamaan, kerjasama dalam melaksanakan tugas, penghargaan terhadap kreativitas dan inovasi karyawan, saling percayai, dan juga ada tidaknya humor di dalam sebuah organisasi tersebut ataupun di dalam UMKM itu. Nah, pelaksanaan sistem manajemen itu ada visi misi dan strategi organisasi, karakteristik organisasi, struktur organisasi, dan yang terakhir adalah iklim yang etis. Nah, produk itu sendiri itu seperti proses produksi, jenis barang dan prosedur layanan konsumen, dan juga jenis jasa dan prosedur penyajiannya. Berikut adalah konsumen, klien, dan nasabah yang dilayani. Itu ada jenis konsumen, perilaku konsumen, hubungan anggota organisasi dengan konsumen, dan juga sistem layanan itu sendiri. Dan yang terakhir, kondisi fisik dan kejiwaan anggota organisasi itu meliputi keenergetikan dari orang tersebut. Orang dalam artian adalah anggota organisasi itu, kesehatan dari anggota organisasi, komitmen dari anggota organisasi, moral, kebersamaan, etos kerja, dan juga semangat kerja. Jadi lingkungan organisasi tadi meliputi banyak hal, dan indikator-indikatornya tadi juga bisa kita lihat produk ataupun sampai yang terakhir adalah kondisi fisik dari kejiwaan anggota organisasi itu sendiri. Gitu. Nah, ini pendapat dari beberapa ahli, diantaranya bahwa kinerja tinggi bergantung pada komitmen tinggi, di mana iklim organisasi yang menekankan pada kebanggaan karyawan, loyalitas personal, dan pencapaian tujuan menciptakan lem yang diperlukan untuk kontinuitas dan kesuksesan. Tujuan perusahaan dapat tercapai apabila karyawan memiliki komitmen untuk menjalankan strategi pencapaian tujuan. Komitmen karyawan tercipta dikarenakan adanya rasa puas karyawan terhadap pekerjaannya maupun lingkungan kerja. Agar kepuasan kerja karyawan selalu konsisten, maka perusahaan harus selalu memperhatikan lingkungan di mana karyawan melaksanakan tugasnya. Dan lingkungan kerja yang kondusif sangat berpengaruh terhadap kepuasan karyawan itu sendiri. Seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa lingkungan berpengaruh terhadap kinerja dari karyawan ataupun kepuasan karyawan itu sendiri. Mungkin kurang lebihnya
Demikian dari pengabdian masyarakat yang saya lakukan di Kota Tuban, lebih tepatnya di Senori, gitu. Apabila ada kata-kata yang saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.